Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah ma ba'd. Kembali lagi bersama saya Tita. Bagaimana kabarnya rekan-rekan? Semoga rekan-rekan mendapatkan kesehatan, keberhasilan, dan semoga semua yang dicita-citakan rekan-rekan dapat tercapai. Amin. Kali ini saya akan membahas terkait dengan kerja baru yang ada yang membuat heboh beberapa pihak, baik itu di grup Facebook, di grup WA, dan juga di grup Telegram, yaitu Kepja nomor 48 tahun 2024 terkait dengan penetapan kelas jabatan, terutama kelas jabatan pelaksana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa kita menerbitkan Kepja itu tidak asal, yaitu mendapat persetujuan dari Menpan RB sesuai dengan surat Menpan RB nomor B garing 61 garing M titik SM titik 02 titik 00 garing 2024 tanggal 22 Januari 2024 terkait hal perihal persetujuan penetapan kelas jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mana hal ini dilakukan karena merasa Kepja nomor 289 tahun 2021 tentang penetapan kelas jabatan pegawai di lingkungan kejaksaan sudah tidak sesuai, maka diterbitkan aturan ini. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang bertanya apakah nanti jabatannya akan dirombak secara total, ada kemungkinan iya, karena memang jabatan-jabatan yang dulu itu sudah tidak relevan. Masih ada jabatan pramubakti, jabatan penata taman, jabatan penyedia informasi, penyedia kertas, dan sebagainya, yang sudah tidak relevan dengan masa sekarang yang kebanyakan sudah berbasis teknologi. Oleh karena itu, di Kepja nomor 48 tahun 2024 ini hanya ada sedikit jabatan pelaksana yang dibahas, yaitu antara lain adalah penelaah teknis kebijakan, kemudian penelaah penuntutan dan penegakan hukum, kemudian petugas barang bukti, kemudian penata kelola sistem dan teknologi informasi, kemudian pemeriksa forensik digital. Itu adalah jabatan-jabatan yang memiliki grade atau kelas jabatan 7. Kelas jabatan 7 itu memiliki tunjangan kinerja atau tukin kisaran 3.900.000-an atau mau 4 juta, 3.960 sampai 80-an, pokoknya 4 juta kurang sedikit. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin kemarin memiliki formasi peranata barang bukti, petugas barang bukti, maksud saya petugas barang bukti yang sebelumnya grade 6, kalau di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini grade-nya menjadi 7. Nah, kemudian ada lagi yang kemarin formasinya peranata barang bukti, apakah otomatis langsung pindah ke grade 7 atau tetap di grade 6? Nah, bagi rekan-rekan yang kemarin masih grade 6, kemudian ada aturan ini, kemungkinan akan disesuaikan menjadi grade 7 dengan cara rekan-rekan harus mengajukan perpindahan atau pergantian formasi dari peranata barang bukti ke petugas barang bukti. Nanti biasanya ada beberapa syarat penunjang, antara lain adalah masa kerja, kemudian izin dari pimpinan, atasan langsung, dan sebagainya.
rekan-rekan harus sudah memiliki syarat-syarat itu baru bisa menyesuaikan formasi ke formasi yang baru. Kemudian bagi rekan-rekan yang dari SLTA itu jabatan pengelola penanganan perkara untuk tahun kemarin 2022 itu kan namanya pengadministrasi penanganan perkara, itu grade-nya 5 sesuai dengan Perja nomor 4 tahun 2020. Akan tetapi di Kepja nomor 48 tahun 2024 ini grade-nya menjadi 6. Dan bagi rekan-rekan yang tahun 2022 kemarin masih memiliki grade 5, itu kurang lebih sama dengan yang rekan-rekan di Pranata Barang Bukti tadi. Rekan-rekan kalau mau naik grade bisa dengan syarat antara lain adalah masa kerja, kemudian izin dari atasan langsung, atasan satker, dan berjenjang sampai ke kejagung. Itu kalau semuanya lancar, pasti bisa menyesuaikan ke grade baru, grade 6. Kemudian selain pengelola penanganan perkara, juga yang grade 6 ada pengolah data dan informasi. Itu mungkin kayak yang kemarin mendapat jabatan atau formasi pengolah data intelijen dan sebagainya, mungkin nanti akan masuk di sini. Kemudian untuk yang grade 5 disayangkan sebenarnya, karena ternyata penjaga tahanan kali ini masuk di grade 5. Berbeda dengan pengawalan tahanan atau narapidana yang memiliki grade 6. Ternyata penjaga tahanan sekarang adalah berkelas jabatan 5, yang berarti mendapatkan tunjangan kinerja kisaran 3 jutaan atau 3.020.000, 3 juta pas maksudnya. Kemudian karena hal ini banyak juga rekan-rekan yang dari formasinya awal pengawalan tahanan dan narapidana mungkin agak cemas, yang tahun 2020 2021 dan angkatan-angkatan sebelumnya agak cemas. Tapi rekan-rekan mungkin bisa tenang, karena biasanya kalau ada perombakan formasi itu diusahakan rekan-rekan akan mendapat gaji yang sama sebelum adanya perombakan formasi. Sebagai contoh, kemarin waktu ada perombakan formasi struktural, yang mana eselon 6 dan eselon 5 diminimalisir, atau bahkan untuk eselon 6 dihabiskan. Rekan-rekan yang sebelumnya memiliki jabatan eselon 6, eselon 5 seperti kawur, kemudian kasubsi dan sebagainya, itu secara otomatis akan dipindah ke jabatan fungsional yang memiliki grade atau kelas jabatan yang sama dengan kelas jabatan struktural terakhir. Misal kelas jabatan kasubsi atau kawur itu ada yang 5, ada yang 7, ada yang 8. Misal kita ambil kelas jabatan yang 8, maka akan dicarikan fungsional yang grade-nya sama dengan grade struktural, yaitu di angka 8, entah itu jadi auditor atau jadi
analis hukum atau jabatan lain atau humas atau lain sebagainya, sehingga tidak membuat gaji rekan-rekan berkurang. Sama dengan rekan-rekan yang mungkin grade 6 pengawalan tahanan atau narapidana, itu kemungkinan akan diubah ke jabatan lain seperti pengelola penanganan perkara atau pengolah data dan informasi. Kalau semua dirubah, kalau hanya aturan ini Kepja nomor 48 tahun 2024 ini berlaku hanya untuk angkatan 2023 ke atas, otomatis rekan-rekan tetap aman. Tapi kalaupun ada perombakan, maka rekan-rekan akan diusahakan mendapatkan grade yang sama sebelum aturan ini diberlakukan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata mohon maaf. Bagi rekan-rekan yang masih menunggu jadwal pelaksanaan diklat TAK, saya ucapkan selamat menunggu, selamat berjuang. Ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.